Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat menjalankan kuliah kita pada siang hari ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada kehadirat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah yang telah membawa kita dari zamannya kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini. Baik teman-teman sekalian, saya di sini selaku moderator sekaligus pemateri yang akan memaparkan materi pada siang hari ini. Baik teman-teman sekalian, di sini terdapat gambar ya. Kita tebak gambar dulu. Di sini ada yang tahu di sini ada gambar apa? Oke, baik. Di sini ada gambar seorang guru sedang mengajar murid-muridnya. Nah, maka materi yang akan kita sampaikan yaitu mengenai konsep dan teori belajar. Baik, untuk mengefektifkan waktu, untuk pemateri yang pertama saya panggilkan Saudara Uhin Maftuhin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uhin Maftuhin dari kelompok 9. Di sini saya akan memaparkan materi tentang definisi belajar. Definisi belajar menurut Athur Jigates, belajar adalah perubahan tingkah laku melalui pengalaman dan latihan. Menurut L.D. Crow N. A. Crow, belajar adalah suatu proses aktif yang perlu dirangsang dan dibimbing ke arah hasil-hasil yang diinginkan. Dipertimbangkan, belajar adalah penguasaan kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan, dan sikap-sikap. Menurut Gregory A. Kimball, adalah suatu perubahan yang relatif permanen dalam potensialitas tingkah laku yang terjadi pada seseorang atau individu sebagai suatu hasil latihan atau praktik yang diperkuat dengan pemberian hadiah. Menurut Morgan, belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Materi selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama adalah faktor internal, faktor dari dalam diri anak, yakni keadaan atau keadaan jasmani dan rohani. Faktor ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama aspek fisiologis, yang kedua aspek psikologis. Kecerdasan atau inteligensi, sikap, bakat, minat, motivasi. Yang kedua dari faktor-faktor yang mempengaruhi belajar adalah faktor eksternal, faktor dari luar diri anak. Faktor eksternal terdiri atas dua macam, yakni yang pertama faktor lingkungan sosial, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Yang kedua faktor lingkungan non-sosial, lingkungan alamiah, faktor instrumental, faktor materi pelajaran. Dan materi selanjutnya, proses dan fase belajar. Menurut Jerome S. Brunner, dalam proses pembelajaran, anak menempuh 3 fase, yaitu yang pertama, fase informasi tahap penerimaan materi. Yang kedua, fase transformasi pengubahan materi dalam memori. Yang terakhir, fase evaluasi penilaian penguasaan materi. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Uhin Maftuhin atas penyampaiannya. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi dari saya sendiri yang akan memaparkan materi mengenai teori-teori belajar dan perwujudan perilaku belajar. Dalam fisiologi, teori belajar selalu dihubungkan dengan stimulus respon dan teori-teori tingkah laku yang menjelaskan respon makhluk hidup.
dihubungkan dengan stimulus yang didapat dalam lingkungannya. Proses yang menunjukkan hubungan yang terus-menerus antara respon yang muncul serta rangsangan yang diberikan dinamakan sebagai suatu proses belajar. Yang pertama yaitu ada teori conditioning. Bentuk paling sederhana dari belajar adalah conditioning, karena conditioning sangat sederhana bentuknya dan luas sifatnya. Para ahli sering mengambilnya sebagai contoh untuk menjelaskan dasar-dasar dari semua proses belajar. Meskipun demikian, kegunaan conditioning sebagai contoh bagi belajar masih menjadi bahan perdebatan. Menurut Walker, tahun 1967, teori conditioning sendiri dipecah menjadi dua, yaitu conditioning klasik dan conditioning operan. Conditioning klasik merupakan suatu bentuk belajar yang kesanggupan untuk berespon terhadap stimulus tertentu dapat dipindahkan pada stimulus lain. Menurut teori conditioning, belajar adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat condition yang kemudian menimbulkan respon. Yang terpenting dalam belajar, menurut teori ini ialah adanya latihan-latihan yang kontinu. Yang diutamakan dalam teori ini adalah hal belajar yang terjadi secara otomatis. Penganut dari teori ini mengatakan bahwa segala tingkah laku manusia juga tidak lain merupakan hasil dari conditioning, yakni hasil dari latihan-latihan atau kebiasaan mereaksi terhadap syarat-syarat atau perangsang terhadap tertentu yang dialaminya dalam kehidupannya. Kemudian conditioning operan. Istilah conditioning operan diciptakan oleh Skinner dan memiliki arti umum conditioning berperilaku. Istilah operan berarti operasi operation yang pengaruhnya mengakibatkan organisme melakukan perbuatan pada lingkungannya. Tidak seperti dalam conditioning respon, yang responnya didatangkan oleh stimulus tertentu. Respon dalam conditioning operan terjadi tanpa didahului stimulus, melainkan oleh efek yang ditimbulkan oleh reinforce. Reinforce itu sendiri sesungguhnya adalah stimulus yang meningkatkan kemungkinan timbulnya sejumlah respon. Kemudian yang kedua ada teori psikologi Gestalt. Teori belajar menurut psikologi Gestalt seringkali disebut insightful learning atau field theory. Jiwa manusia, menurut aliran ini adalah suatu keseluruhan yang berstruktur atau merupakan suatu sistem, bukan hanya terdiri atas sejumlah bagian atau unsur yang satu sama lain terpisah, yang tidak mempunyai hubungan fungsional. Manusia adalah makhluk yang memiliki kebebasan. Ia bebas memilih cara bagaimana ia berinteraksi, stimulus mana yang diterimanya dan mana yang ditolaknya. Belajar menurut pandangan psikologi Gestalt bukan sekedar proses asosiasi antara stimulus respon yang kian lama kian kuat disebabkan adanya berbagai latihan atau ulangan-ulangan. Menurut aliran ini, belajar ini terjadi apabila terdapat pengertian insight. Pengertian ini muncul jika seseorang setelah beberapa saat mencoba memahami suatu problem, tiba-tiba muncul adanya kejelasan terlihat olehnya hubungan antara unsur-unsur yang satu dengan yang lain. Kemudian dipahami sangkut pautnya untuk kemudian dimengerti maknanya. Kemudian ada perwujudan perilaku belajar. Manifestasi atau mewujudkan perilaku belajar biasanya lebih sering tampak dalam perubahan-perubahan sebagai berikut. Pertama, itu kebiasaan. Setiap individu yang telah mengalami proses belajar, kebiasaan-kebiasaan akan tampak berubah. Menurut Burgard dalam Syah, kebiasaan tersebut timbul karena proses penyusunan respon dengan penggunaan stimulus yang berulang-ulang. Contoh, siswa yang sedang belajar bahasa secara berkali-kali menghindari kecenderungan penggunaan kata atau struktur bahasa yang keliru. Akhirnya siswa tersebut akan terbiasa dengan penggunaan bahasa secara baik dan benar. Jadi perubahan berbahasa yang baik tersebut merupakan perwujudan perilaku belajar siswa tadi. Kemudian yang kedua, keterampilan. Keterampilan adalah kegiatan yang berhubungan dengan urat-urat syaraf dan otot-otot yang lazimnya tampak dalam kegiatan jasmania seperti menulis, mengetik, olahraga, dan sebagainya. Menurut Reber, tahun 1988, keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Luasnya konotasi mengenai keterampilan sehingga mempengaruhi atau mendayagunakan seorang lain juga dapat dianggap sebagai keterampilan. Contoh,
Seorang siswa mampu mendayagunakan teman-temannya di kelas sehingga muncul aktivitas belajar bersama. Siswa yang bersangkutan bisa dianggap terampil. Kemudian ada pengamatan. Pengamatan berarti proses menerima, metafisirkan, dan memberi arti rangsangan yang masuk melalui indera-indera seperti mata dan telinga. Contoh, seorang anak yang baru pertama kali mendengar siaran radio dan mengira bahwa penyiar radio tersebut benar-benar berada dalam kotak bersuara itu, akan tetapi lambat laun melalui proses belajar, akan diketahuinya bahwa yang terdapat dalam radio adalah hanya suaranya saja, sementara penyiarnya berada jauh di studio penyiar. Kemudian berpikir asosiatif dan daya ingat. Berpikir adalah merupakan berpikir dengan cara mengasosialisasikan sesuatu dengan yang lainnya. Berpikir asosiatif merupakan proses pembentukan hubungan antara rangsangan dengan respon. Daya ingat adalah bertambahnya simpanan materi dalam memori serta meningkatnya kemampuan untuk menghubungkan materi tersebut dengan situasi yang sedang dihadapinya. Contoh, seorang siswa mampu menjelaskan arti penting tanggal 12 Rabiul Awal. Kemampuan siswa tersebut dalam mengasosialisasikan tanggal bersejarah itu dengan hari ulang tahun Maulid Nabi Muhammad SAW hanya bisa didapat apabila ia telah mempelajari riwayat hidup beliau. Kemudian berpikir rasional dan kritis. Berpikir rasional dan kritis merupakan perwujudan perilaku belajar terutama yang berkalian dengan pemecahan masalah. Pada umumnya siswa yang berpikir rasional dan akan menggunakan prinsip-prinsip dan dasar-dasar pengertian dalam menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Contoh, siswa memecahkan suatu permasalahan melalui debat atau diskusi. Yang keenam ada sikap. Dalam arti sempit, sikap adalah pandangan atau kecenderungan mental. Pada prinsipnya, sikap adalah suatu kecenderungan untuk siswa untuk bertindak dengan cara tertentu. Perwujudan belajar siswa dapat ditandai dengan munculnya kecenderungan-kecenderungan baru yang telah berubah, lebih maju dan baik terhadap suatu objek, tata nilai, peristiwa, dan sebagainya. Inhibisi. Secara ringkas, inhibisi adalah upaya pengurangan atau pencegahan timbulnya suatu respon tertentu karena adanya proses respon lain yang sedang berlangsung. Dalam hal belajar, yang dimaksud dengan inhibisi adalah kesanggupan siswa untuk mengurangi atau menghentikan tindakan yang tidak perlu, kemudian memilih melakukan tindakan lainnya yang lebih baik. Contoh, seorang siswa yang telah mempelajari bahaya apabila tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak akan melanggar rambu-rambu lalu lintas, dan tertib berkendara. Yang kedelapan ada apresiasi. Apresiasi adalah suatu pertimbangan mengenai arti penting atau nilai sesuatu. Dalam penerapannya, apresiasi sering diartikan sebagai penghargaan atau penilaian terhadap benda-benda, abstrak maupun konkret yang memiliki nilai luhur. Contoh, seorang siswa yang mengalami proses belajar dalam menyanyi maupun menari tradisional secara mendalam, maka tingkat apresiasinya terhadap nilai seni tradisional akan mendalam pula. Kemudian ada yang terakhir, tingkah laku efektif. Tingkah laku efektif adalah tingkah laku yang menyangkut keanekaragaman perasaan seperti takut, marah, sedih, gembira, kecewa, senang, benci, was-was, dan sebagainya. Tingkah laku tersebut tidak terlepas dari pengaruh pengalaman belajar. Contoh, seorang siswa dapat dianggap sukses secara efektif dalam belajar agama apabila ia telah menyadari dengan ikhlas kebenaran ajaran agama yang dipelajarinya lalu dijadikannya sebagai sistem nilai diri. Kemudian dijadikannya sebagai penutup diri kala suka maupun duka. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya, yang pertama, belajar dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau usaha yang disadari untuk meningkatkan kualitas kemampuan atau tingkah laku dengan menguasai sejumlah pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belajar dibedakan menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Fase-fase dalam proses belajar menurut Jerome S. Brunner adalah fase informasi, fase transformasi, dan fase evaluasi. Sedangkan menurut Whiting adalah equation retrieval. Beberapa teori belajar adalah teori conditioning dan dibagi menjadi teori conditioning klasik dan teori conditioning operan. Yang berikutnya adalah teori psikologi Gestalt. Macam-macam perwujudan perilaku belajar yaitu kebiasaan, keterampilan, pengamatan, berpikir asosiatif dan daya ingat, berpikir rasional dan kritis, sikap, inhibisi, apresiasi, dan tingkah laku efektif. Baik teman-teman sekalian,
sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi kita pada siang hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.